Pasar properti China telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, dan jumlah pasti rumah di China masih menjadi misteri. Baru-baru ini, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan China, MOHURD, mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa jumlah rumah perkotaan dan pedesaan saat ini di China hampir mencapai 600 juta. Pengumuman ini langsung memicu diskusi hangat di kalangan netizen China, dengan, apakah ada terlalu banyak rumah, dan berapa banyak rumah yang kosong di China, menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Beberapa orang khawatir bahwa ini adalah kelebihan suplai perumahan yang dapat menyebabkan jatuhnya harga rumah. Yang lain berspekulasi bahwa pihak berwenang mengungkapkan data ini sebagai pendahulu untuk pengenalan pajak properti. Pada tanggal 15 Februari, Kantor Informasi Dewan Negara mengadakan konferensi pers tentang survei risiko komprehensif bencana alam, di mana pejabat Kementerian Perumahan mengatakan bahwa survei nasional telah selesai, yang secara komprehensif mengungkapkan aset konstruksi perumahan dan fasilitas kota di China, dan menghasilkan sejumlah besar data tentang lokasi spasial dan atribut fisik struktur bangunan untuk pertama kalinya. Sejumlah besar sumber daya digunakan, melibatkan hampir 5 juta tenaga teknis profesional di seluruh negeri dan lebih dari 2,6 juta orang di dalam sistem Kementerian Perumahan Rakyat. Dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mensurvei semua kota dan komunitas di seluruh negeri, memperoleh data hampir 600 juta bangunan perumahan di perkotaan dan pedesaan, dan lebih dari 800.000 fasilitas kota. Akan tetapi, pemerintah China telah tertutup mengenai data dasar yang sangat berharga dan masif tersebut. Secara khusus, data tentang perumahan tempat tinggal belum disebutkan sama sekali. Mungkin bisa jadi setelah angka-angka spesifik ini dipublikasikan, itu akan mengekspos tingkat surplus perumahan China dan tingkat pemborosan sumber daya lahan, yang akan menyebabkan kepanikan di pasar properti. Namun demikian, fakta bahwa ada 600 juta bangunan saja sudah cukup mengejutkan. Beberapa netizen mengatakan bahwa ada surplus rumah, dan hampir semua kota kecil dan menengah penuh dengan rumah kosong, belum lagi bangunan terbengkalai yang tak terhitung jumlahnya yang dibiarkan tidak selesai selama beberapa dekade. Rumah-rumah tidak laku, namun beberapa orang masih menganggap properti sebagai industri pilar. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak heran selama 2 tahun terakhir, berbagai daerah mendorong orang untuk membeli rumah dan memiliki anak ketiga. Ternyata rumah-rumah kosong sedang menunggu untuk diisi. Dihadapkan pada pasar properti China yang sudah lesu, pihak berwenang juga khawatir bahwa berita ini akan berdampak terlalu besar, dan media pemerintah telah menerbitkan artikel untuk membela 600 juta bangunan ini. China Construction News melaporkan bahwa meskipun ada 660 juta bangunan perumahan di perkotaan dan bangunan perumahan pedesaan di seluruh negeri, bangunan pedesaan menyumbang lebih dari 90% dari total jumlah bangunan, sementara hanya ada lebih dari 47 juta bangunan perkotaan, yang dapat dibagi menjadi kategori perumahan dan non-perumahan. Orang dalam industri di sektor properti juga membela angka tersebut, dengan menyatakan bahwa bangunan perkotaan meliputi bangunan non-perumahan seperti bangunan komersial, hotel, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan pabrik, dan oleh karena itu, bangunan tempat tinggal tidak termasuk dalam proporsi yang besar. Namun, masyarakat luas tidak setuju dengan pernyataan ini, dan norma desain perkotaan China adalah tidak seperti ini. Untuk kota yang normal, lahan perumahan menyumbang 30%, lahan industri 20%, dan fasilitas umum, termasuk fasilitas transportasi, sebesar 20%. Namun, fasilitas industri dan fasilitas umum seringkali mencakup area yang lebih luas dengan bangunan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, argumen bahwa jumlah bangunan tempat tinggal di sebuah kota lebih sedikit daripada jenis bangunan lainnya tidak dapat dipertahankan. Jadi, mari kita mundur selangkah dan mengasumsikan bahwa bangunan tempat tinggal hanya mencakup sepertiga dari total jumlah bangunan perkotaan, yaitu sekitar 16 juta bangunan tempat tinggal. Dalam beberapa tahun terakhir, adalah hal yang umum bagi gedung-gedung bertingkat tinggi yang baru dibangun memiliki ratusan unit per gedung. Jadi, dengan asumsi rata-rata 50 unit per bangunan, terdapat sekitar 783 juta unit hunian di perkotaan. Dengan menambahkan perkiraan 594 juta bangunan hunian di pedesaan, meskipun hanya setengahnya yang merupakan hunian, yang masih setara dengan 297 juta unit. Secara keseluruhan, ada sekitar 1,08 miliar unit hunian. Beberapa laporan menunjukkan bahwa jumlah ini tidak termasuk jumlah yang signifikan dari properti terbengkalai yang masih dalam tahap konstruksi atau belum diserahkan. Jadi, berapa banyak rumah tinggal yang ada di China? Menurut sensus nasional ke-7 yang dilakukan pada November tahun 2020, ada total 522,69 juta rumah tinggal di China. Jika kita melakukan perhitungan, setengah dari unit rumah kemungkinan besar mengalami surplus. Mari kita lihat data untuk perumahan perkotaan. Menurut sensus, populasi yang tinggal di daerah perkotaan di China adalah 901,99 juta, terhitung 63,89% dari total populasi, dengan rata-rata 2,62 orang per rumah tinggal.
Jadi dengan 344,27 juta rumah tinggal perkotaan, relatif terhadap 783 juta rumah di perkotaan, masih ada surplus 56%. Belum lagi tidak semua keluarga perkotaan memiliki rumah. Kita dapat melihat proporsi perumahan perkotaan yang kosong, dan tingkat kekosongan ini selalu menjadi rahasia industri properti China. Hal ini tidak pernah dipublikasikan oleh pihak berwenang, tetapi kita dapat menemukan petunjuk dari penelitian terbuka. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2022, platform penelitian industri properti China, Beike Research Institute, menerbitkan laporan survei tentang tingkat kekosongan perumahan di 28 kota besar China pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa tingkat kekosongan rata-rata adalah 12%. Laporan tersebut menunjukkan bahwa melebihi 10% dianggap sebagai terlalu tinggi, mengindikasikan kelebihan pasokan perumahan dan risiko penumpukan. Setelah laporan tersebut dipublikasikan, hal ini memicu diskusi yang intens di dunia maya. Di bawah tekanan dari berbagai pihak, Beike Research Institute harus meminta maaf dan menyatakan bahwa data tersebut tidak akurat, serta menghapus semua video yang relevan. Insiden ini membuktikan bahwa tidak banyak transparansi dalam data yang tersedia secara terbuka. Pada akhir 2018, Southwestern University of Finance and Economics China Family Finance Survey dan Pusat Penelitian merilis sebuah laporan yang menunjukkan tingkat kekosongan perumahan perkotaan di China sebesar 21,4%. Dengan mempertimbangkan kekosongan properti komersial dan residensial lainnya, secara keseluruhan jumlah rumah kosong di China diperkirakan setidaknya 130 juta unit pada tahun 2018. Pada awal 2017, banyak ahli keuangan telah mengatakan bahwa jika dihitung berdasarkan 40 meter persegi per kapita, area perumahan China saat ini lebih dari cukup untuk ditinggali oleh 3 miliar orang. Jika semua perumahan komersial perkotaan, perumahan skala kecil, perumahan tanah perumahan pedesaan, perumahan kolektif dan perumahan umum dimasukkan, ada cukup perumahan untuk rata-rata 1,1 unit per orang. Tingkat kekosongan rumah pedesaan di China bahkan lebih parah. Generasi muda lebih memilih untuk bekerja di daerah perkotaan. Hanya menyisakan orang tua dan anak kecil di rumah, beberapa orang tua juga mengikuti anak-anak mereka untuk tinggal di kota, mengakibatkan banyaknya rumah kosong di daerah pedesaan. Sebuah survei pada bulan September tahun 2022 menunjukkan bahwa ada lebih dari 70 juta rumah kosong di pedesaan China, dan di beberapa daerah, tingkat kekosongannya lebih dari 35%. Di balik tingkat kekosongan yang tinggi tidak hanya pemborosan sumber daya tetapi juga kepadatan sumber daya kredit. Menurut data yang diterbitkan oleh Universitas Keuangan dan Ekonomi Barat Daya, pada akhir 2018, sumber daya kredit yang ditempati oleh rumah kosong di China mencapai 10 triliun yuan. Menurut standar internasional, tingkat kekosongan 5-10% adalah wajar, 10-20% berada dalam zona bahaya, dan lebih dari 20% dianggap sebagai tekanan yang parah. Masalah perumahan 35% di China tingkat kekosongannya sangat serius. Secara umum, selama 20 tahun terakhir, industri properti telah menjadi pilar ekonomi China, berkontribusi hingga 1/4 dari PDB China, dan pajak pengalihan tanah yang sesuai telah menjadi sumber utama keuangan lokal. Dalam model ekonomi ini, industri properti telah berkembang pesat dan harga rumah terus meningkat, sehingga menyulitkan orang biasa yang membutuhkan rumah untuk membelinya. Di sisi lain, masih banyak rumah yang ditinggalkan dan kosong. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi China terus menurun, dan kebijakan regulasi Partai Komunis China telah menyebabkan seringnya ledakan di industri perbankan dan properti, menyebabkan pasar properti secara bertahap menyusut. Sejak paruh kedua tahun lalu, pemerintah China telah mulai mendukung pasar properti dengan melonggarkan kebijakan peraturan dan langkah-langkah keuangan. Namun, pasar properti masih lesu, di mana pendapatan dari pajak pengalihan tanah lokal terus menurun dan defisit fiskal tetap tinggi. Dalam situasi ini, pihak berwenang dapat memberlakukan pajak properti dan pajak properti kosong untuk meningkatkan pendapatan fiskal. Sejak tahun 2013, Partai Komunis China telah berencana untuk memberlakukan pajak properti, terutama setelah krisis dan penurunan pasar properti membuat pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan. Pada Oktober tahun 2021, pihak berwenang mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan pajak properti di kota-kota percontohan. Namun, Wall Street Journal melaporkan bahwa rencana Xi Jinping untuk memberlakukan pajak properti mendapat tentangan dari dalam tubuh PKC. Alasannya adalah karena ada sejumlah besar pejabat pemerintah yang memiliki lebih dari satu properti. Wakil Perdana Menteri Senior Han Zheng, yang memimpin proyek ini, menyarankan Xi Jinping untuk tidak memberlakukan pajak properti secara luas untuk saat ini, dan jumlah kota percontohan harus dikurangi dari 30 kota menjadi sekitar 10 kota. Memungut pajak properti adalah pedang bermata dua. Dari situasi pasar saat ini, penerapan pajak properti sangat mungkin menyebabkan sejumlah besar properti yang ada dijual, dan harga rumah mungkin akan mengalami penurunan drastis. Hal ini tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan fatal bagi pasar properti.
Namun, dari sisi perspektif pengembangan jangka panjang industri properti, memungut pajak properti adalah sesuatu yang pada akhirnya harus diterapkan. Kementerian Perumahan telah melakukan upaya besar untuk menyelidiki situasi perumahan di seluruh negeri. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan dasar data yang nyata untuk mengatur harga rumah dan memungut pajak properti di masa depan. Hal ini juga memberikan kondisi yang nyaman untuk pengembangan pekerjaan lanjutan. Ada pertanyaan lain yang muncul, dengan stok properti yang begitu besar di China, namun masih banyak orang yang tidak memiliki rumah untuk ditinggali. Siapa yang telah membeli sebagian besar rumah tersebut? Ada sebuah berita baru-baru ini yang juga menarik perhatian banyak orang. Pada tanggal 27 Februari Tencent News melaporkan bahwa selama pandemi, seorang tuan tanah di Shenzhen bernama Lin Pingjun secara sukarela mengurangi setengah bulan sewa untuk penyewa di 9 gedung, mengurangi pendapatan sebesar 800.000 dolar yuan. Lin Pingjun dipuji oleh media sebagai sosok yang patut dicontoh dan menjadi terkenal di internet. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Lin Pingjun memiliki 1.200 rumah di Shenzhen, serta beberapa supermarket dan pabrik, dengan pendapatan sewa bulanan hingga 1,6 juta yuan. Setelah insiden itu terungkap, yang menarik perhatian banyak netizen bukanlah perbuatan baik Lin Pingjun, tetapi kepemilikannya yang luar biasa atas 1.200 properti di Shenzhen. Penting untuk dicatat bahwa harga properti Shenzhen termasuk yang tertinggi di China, bahkan melebihi Beijing dan Shanghai. Harga rumah di pusat kota Shenzhen mencapai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Namun, wanita yang terlihat biasa ini memiliki 1.200 rumah di Shenzhen, dan total asetnya mungkin bernilai tidak kurang dari 10 miliar yuan, yang setara dengan 1,442 miliar dolar. Jadi, bagaimana Lin Pingjun bisa memiliki 1.200 properti ini? Pertama-tama, kita harus mempertanyakan dari mana kekayaannya berasal. Kedua, bagaimana dia bisa membeli begitu banyak properti? Shenzhen telah menerapkan pembatasan pembelian properti baru-baru ini, dan bahkan penduduknya pun tidak diizinkan untuk membeli banyak properti. Media tidak akan melewatkan topik yang menarik ini. Saat diwawancarai, Lin Pingjun mengelak dan tidak jelas. Dia mengatakan bahwa kekayaannya berasal dari memulai bisnis pada masa-masa awal keterbukaan dan reformasi Tiongkok pada tahun 1980-an. Mengenai jenis bisnis apa yang dia mulai dan bagaimana dia menghasilkan begitu banyak uang, dia tetap bungkam. Dia hanya mengatakan bahwa karena dia berinvestasi dengan benar, dia menghasilkan banyak-banyak uang. Uang ini telah menggelinding dan meningkat secara signifikan, dan sekarang dia telah mengumpulkan banyak kekayaan untuk membeli 1.200 properti. Menurut Tencent News, Lin Pingjun meninggalkan kampung halamannya di Chaozhou, Guangdong pada usia 13 tahun dan pergi ke Shenzhen untuk bekerja. Karena dia masih terlalu muda, tidak ada pabrik yang mau mempekerjakannya. Jadi dia mencari uang dengan menjual barang-barang di kios di jalan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian, dia bekerja di sebuah pabrik dan hanya menghasilkan sedikit di atas 100 yuan setiap bulannya. Dia kemudian memasuki industri properti dan membuat ember emas pertamanya. Setelah itu, dia bermitra dengan orang lain dan membeli 9 bangunan. Namun, pernyataannya masih menghadapi keraguan. Bahkan jika ada mitra bisnis, mengapa ada begitu banyak properti di bawah namanya? Bagaimana dia berhasil menghindari peraturan ketat pembatasan pembelian properti Shenzhen yang ketat? Beberapa netizen menyarankan agar pihak berwenang terkait mungkin harus menyelidiki latar belakang Lin Pingjun. Dan siapa saja rekan bisnisnya jika kita menggali lebih dalam, kita tidak hanya akan mengungkap korupsi pejabat terkait tetapi juga akan mengungkap berbagai masalah dalam sistem PKC. Ketika PKC merumuskan kebijakan, keadilan hanya ada di permukaan. Pada kenyataannya, ada celah besar untuk manipulasi. Beberapa trik yang digunakan sangat rumit sehingga banyak orang di barat akan menganggapnya tidak terbayangkan. Kami sebelumnya telah melaporkan bahwa Lai Xiaomin, mantan ketua Dewan China Huarong Asset Management, memanfaatkan posisinya untuk mengembangkan proyek properti di Zhuhai, Guangdong dan memberikan 100 apartemen kepada gundik-gundiknya. Apakah ini sesuatu yang secara eksplisit diizinkan di bawah peraturan China? Tetapi hal ini diperbolehkan dalam operasi politik dan ekonomi China. Alasannya adalah karena semua tingkat pejabat di China terlibat dalam korupsi semacam ini. Banyak yang menghindari aturan untuk memenuhi kepentingan mereka. Pada tahun 2018, Lai Xiaomin diselidiki karena menerima suap, dan uang tunai sebesar 270 juta yuan, seberat 3 ton, ditemukan di rumahnya. Lai Xiaomin hanyalah salah satu dari sekian banyak pejabat korup di Partai Komunis China. Lebih banyak lagi pejabat korup masih memegang posisi kepemimpinan dan terus memanipulasi hukum dan peraturan, mengeruk kekayaan yang seharusnya menjadi milik rakyat. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menutupi rincian dari 600 juta bangunan ini. Namun, kita tidak bisa berhenti di sini. Ketika kita terus mengeksplorasi topik ini, lebih banyak warga negara China akan bangkit dan berdiri untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jika PKC menghadapi perlawanan yang semakin meningkat dari rakyat tetapi menolak untuk mendengarkan,
beratnya masalah 600 juta bangunan dan perampasan kepentingan rakyat di kesehatan, pendidikan, dan perawatan lansia akan mendorong dinding merah PKC sampai runtuh di bawah tekanan massa. Ketika hal ini terjadi, semuanya akan terungkap kepada dunia.